Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Tuhan memelihara kami sampai saat ini. Firman-Mu selalu memberi terang kepada kami. Oleh sebab itu kami buka hati kami untuk firman-Mu. Tuhan, urapi kami semua Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan kita pada kali ini terdapat dalam kitab Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dalam kisah ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus dengan kuasanya, Tuhan Yesus dengan firman-Nya itu menyuruh kepada Simon dan kawan-kawan untuk melaut, untuk menangkap ikan. Padahal barusan beberapa saat yang lalu mereka berada di laut dan mereka tidak menangkap apa-apa. Mereka tidak mendapatkan ikan. Mereka sudah melaut, mereka sudah mencari ikan, tetapi mereka gagal, saudara-saudara. Kegagalan seringkali ditemui oleh setiap manusia. Kegagalan adalah sepertinya bagian dari manusia. Tetapi saudara-saudara, kalau kita membaca dan mengikuti akan kisah ini, maka saudara perhatikan, Tuhan mau, Tuhan perintahkan kepada Simon atau Petrus dan kawan-kawan. Sekarang mereka harus pergi lagi, melaut lagi, artinya menangkap ikan lagi. Petrus yang sadar bahwa dia baru gagal, tetapi Petrus rupanya peka terhadap suara Tuhan. Suara Tuhan dia tangkap. Apa yang Yesus katakan kepada dia, saudara-saudara? Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Tadi saya katakan, Petrus menjawab, "Sepanjang malam kami bekerja keras
kami tidak menangkap apa-apa. Sepanjang malam, sudah waktu yang panjang, tetapi gagal, saudara-saudara. Kegagalan pernah dialami oleh Petrus. Tetapi kini dia sadar bahwa siapa sebenarnya yang menyuruh dia pergi. Dia melupakan kegagalan itu. Dan dia percaya kepada suara itu. Dia percaya kepada perintah itu. Dia percaya kepada Yesus, saudara-saudara. Apa yang Yesus perintahkan, itu dia lakukan. Dia harus melupakan kegagalan. Dia harus melupakan semalam-malaman itu. Sekarang dia bergerak dengan satu pandangan baru, yaitu karena Tuhan menyuruh dia, karena gurunya menyuruh dia, sehingga sekarang dia mempunyai satu pengharapan bahwa kalau dia pergi, kalau dia bertolak ke dalam itu, maka dia akan mendapatkan. Kemungkinan juga waktu mereka pergi semalam-malaman, mereka tidak pergi ke tempat yang dalam, mungkin. Tapi sekarang Yesus berkata, pergilah ke tempat yang dalam. Nah, saudara-saudara, ikan-ikan ada di tempat yang dalam. Ikan-ikan yang besar ada di tempat yang dalam, artinya di jauh sana, bukan di tepian. Di tepian itu kita tidak dapat menemukan ikan-ikan yang dimaksud. Tetapi yang Yesus maksudkan, sekarang mereka harus pergi ke tempat yang dalam. Mereka harus ikuti suara itu. Mereka harus ikuti perintah Tuhan. Saudara-saudara, di sini kita dapat mengambil hikmah bahwa kalau kita mengikuti pengalaman kita yang pernah gagal, maka kita tidak akan maju, kita tidak akan mendapatkan hasil. Tetapi kalau kita mengikuti perintah Tuhan, maka saudara, kita akan melihat, kita akan mengalami keberhasilan. Apa yang dilakukan oleh Petrus bisa juga kita pelajari dan kita lakukan. Kalau kita mungkin pernah gagal dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, di dalam studi kita mungkin sebagai anak-anak sekolah, mahasiswa, tetapi jangan patah hati, jangan saudara gagal lagi. Saudara harus ikuti suara Tuhan. Tuhan mengajar kepada kita untuk percaya kepada Dia. Saudara-saudara, apa yang Tuhan perintahkan, lakukan. Saya teringat di dalam kitab Mazmur pasal 107, di sana dituliskan di ayat 23 dan ayat 24. Dituliskan di sana, ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Tadi Yesus perintahkan kepada Petrus, dia katakan, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara perhatikan, sesuai dengan apa yang saya bacakan Mazmur 107 tadi, bahwa di tempat yang dalam mereka akan melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib, pekerjaan Tuhan yang besar, yang ajaib di tempat yang dalam, saudara-saudara, bukan di tepian. Inilah yang menjadi perenungan kita pada hari-hari ini, di saat-saat sekarang ini. Ingat firman Tuhan, jangan engkau gagal lagi. Tuhan mau engkau berhasil, tetapi harus ikut firman Tuhan, harus ikuti suara Tuhan. Jangan ikuti suara hati kita, ikuti perintah Tuhan. Maka saudara akan melihat, saudara akan mengalami bahwa kalau engkau ikut firman Tuhan, kalau engkau ikut Tuhan, maka pernah gagal juga, pernah alami masalah, tetapi saudara, Tuhan mau kita berhasil seperti Petrus. Dia menangkap ikan begitu banyak dan dia berhasil karena dia ikuti
perintah Tuhan. Mari kita berdoa mengucap syukur supaya kita boleh alami kebenaran firman Tuhan ini. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa suara-Mu, perintah-Mu selalu membawa kami kepada keberhasilan. Walaupun kami pernah gagal, tetapi Tuhan mengajarkan kami supaya ikuti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hatiku percaya